Halo anak-anak, apa kabarnya? Nah, ketemu lagi sama Ibu Devi. Kita kembali ke pembelajaran hidup rukun. Masih di tema yang pertama, yaitu di pembelajaran ketiga. Nah, mari kita simak di slide berikutnya. Mutiara membaca buku yang dibelikan ayahnya. Perhatikan sampul bukunya, anak-anak. Di situ ada gambar apa? Betul, gambar burung Garuda yang merupakan simbol negara Indonesia. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar, gagah, perkasa. Lihatlah perisainya. Perisai itu memuat simbol-simbol dari sila-sila Pancasila. Nah, Pancasila adalah dasar dari negara. Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya adalah 5, dan sila artinya adalah dasar atau aturan. Pancasila artinya 5 dasar atau aturan. Nah, anak-anak di sini lihat gambarnya. Anak-anak pasti sudah hafal 5 sila dari Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, bergambar bintang. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, bergambar rantai. Yang ketiga, persatuan Indonesia, bergambar pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bergambar kepala banteng. Dan yang terakhir, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bergambar kadi dan kapas. Slide berikutnya, di sini ada contoh penerapan sila pertama dari Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, coba anak-anak lihat di sini. Gambar apa yang ada di sini? Ya, betul, anak-anak lihat ada orang yang sedang beribadah. Ada agama Islam yang sedang beribadah sholat berjamaah. Kemudian ada orang yang sedang makan bersama. Tidak lupa mengucapkan doa sebelum makan. Kemudian ada juga keluarga yang pergi ke gereja, ke wihara, kemudian ke kelenteng. Nah, ini adalah contoh penerapan dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di Indonesia ada 6 agama, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Contoh sila pertama yang kita lakukan di rumah adalah beribadah bersama keluarga. Kedua, berdoa bersama keluarga. Sebelum makan, sebelum tidur, sebelum belajar, dan aktivitas lainnya. Saat berdoa dan beribadah, kita harus bersungguh-sungguh karena kita berdoa kepada Tuhan. Di slide berikut ini, anak-anak kembali mengulang pelajaran mengenai ungkapan. Nah, masih ingat anak-anak apa itu ungkapan? Nah, ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Contohnya waktu itu buah tangan dan buah hati ya. Anak-anak masih ingat buah tangan dan buah hati itu apa? Tunjukkan mana yang termasuk ungkapan pada percakapan berikut ini. Anak-anak bisa membacanya ya bersama-sama. Udin, buku kakak banyak sekali.
Mutiara menjawab, kakak memang senang membaca buku. Udin menjawab kembali, wah, kakak memang pantas dijuluki si kutu buku. Mutiara menjawab, ayo, kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus, judulnya Bintang Lapangan. Udin adiknya bertanya, ceritanya tentang apa, Kak? Mutiara menjawab, cerita tentang pemain sepak bola yang rendah hati, meskipun sudah terkenal. Udin menjawab, berarti dia tidak besar kepala ya, Kak? Terima kasih ya, Kak, saya boleh meminjam buku kakak. Mutiara menjawab kembali, sama-sama, Dik. Nah, itu merupakan contoh percakapan yang di dalamnya terdapat kata ungkapan. Coba anak-anak cari, mana kata ungkapan di dalam percakapan tersebut? Nah, betul, di situ ada yang namanya kata kutu buku. Kutu buku di sini bukan bukunya ada kutunya ya, tetapi kutu buku di sini adalah artinya gemar membaca. Kemudian ada lagi bintang lapangan. Bintang lapangan di sini bukan lapangan yang ada bintangnya atau lapangan ada bintang banyak di sana. Tidak, tetapi artinya adalah ahli di bidangnya. Di sini dalam cerita tentang pemain sepak bola berarti ahli dalam bidang sepak bola. Kemudian ada kata rendah hati. Artinya adalah tidak sombong. Kemudian ada lagi di sini artinya besar kepala. Besar kepala apa ya? Apakah kepalanya besar? Nah, tentu tidak. Di sini artinya adalah sombong. Nah, berikut adalah arti ungkapan di dalam percakapan tersebut. Seperti di video sebelumnya, Bu Devi sudah melampirkan arti ungkapan yang sudah anak-anak pelajari. Nah, di sini Bu Devi ulang kembali. Arti dari kutu buku adalah rajin membaca. Kemudian bintang lapangan, ahli di bidang sepak bola. Rendah hati, baik hati atau tidak sombong. Besar kepala, artinya adalah sombong. Kemudian yang terakhir, buah tangan. Disebut juga artinya oleh. Nah, ini adalah ungkapan-ungkapan yang anak-anak sudah pelajari sebelumnya. Semoga anak-anak masih ingat ya. Supaya anak-anak mengingatnya kembali, di sini Bu Devi sudah lampirkan contoh kalimat ungkapan. Nah, yang pertama, Dio itu anak yang kutu buku. Artinya kutu buku di sini Dio itu anak yang suka membaca buku. Yang kedua, Ronaldo menjadi bintang lapangan sepak bola. Artinya Ronaldo menjadi pemain yang ahli dalam bidang olahraga sepak bola. Yang ketiga, walaupun Rio juara kelas, ia tetap rendah hati. Artinya, walaupun Rio juara kelas, ia tetap tidak sombong. Dan yang keempat, orang itu besar kepala. Artinya, orang itu sombong. Sekian video dari Ibu Devi. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih anak-anak telah menontonnya. Tunggu video Bu Devi berikutnya ya. Sampai jumpa.